Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat panitia acara dan juga teman-teman undangan yang telah menghadiri acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan taufik hidayahnya kita dapat berkumpul pada acara di siang hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara di siang hari ini. Perkenankanlah kami selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya yaitu pertama itu pembukaan, kedua yaitu pembacaan kalam ilahi, yang keempat yaitu materi, dan kelima yaitu penayangan video. Dan terakhir ada sesi tanya jawab dan penutup. Langsung saja acara yang pertama ialah pembukaan. Mari acara pada siang hari ini kita buka dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Nadariyatul Wahdah dan juga Sari Tilawah akan dijelaskan oleh Wulan Damayanti. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Uswa. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Semoga kita yang mendengarkan dan juga yang membaca tadi mendapatkan pahala dan ridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk ke sesi itu materi. Saya serahkan kepada moderator yaitu Agnes Krisnadia. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada Uswatun Hasanah yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para peserta. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit semoga diangkat penyakitnya. Perkenalkan, nama saya Agnes Krisnadia yang akan menjadi moderator pada siang hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu nggak sih kenapa sih kita perlu memeriksakan tekanan darah? Jadi tuh, menurut Ketua Umum Perhimpunan Hipertensi Indonesia mengatakan hampir 10 juta orang tiap tahun meninggal karena hipertensi. Hipertensi merupakan penyebab kematian dan kesakitan terbanyak di seluruh dunia, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Seseorang yang memiliki tekanan darah normal merupakan penanda bahwa jantungnya itu mampu mensuplai darah yang memiliki oksigen ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, penyuluhan kita pada siang ini berjudul Yuk Terlaksasi, Tertib Laksanakan Pemeriksaan Hipertensi. Baik, kita langsung ke materi pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Wulan Damayanti dan Nadariyatul Wahdah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, jadi di sini sebelumnya saya akan memaparkan materi terkait dengan hipertensi. Next.
Yang pertama itu di sini ada ruang lingkup hipertensi. Jadi definisi hipertensi itu sendiri suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm air raksa. Pada 2 kali pengukuran dengan selang waktunya itu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Atau suatu peningkatan tekanan darah dalam arteri dalam jangka waktu yang lama. Hipertensi itu merupakan the silent disease. Perlu diketahui, sistol itu fase dalam siklus jantung ketika kontraksi ventrikel untuk memompa darah ke dalam arteri, sedangkan diastol fase rileks dari siklus jantung ketika seluruh jantung santai dan darah mengalir ke bilik atas jantung. Untuk tekanan sistolik itu tekanan maksimum yang diberikan oleh darah pada dinding arteri, sedangkan tekanan diastolik tekanan minimum yang diberikan oleh darah pada dinding arteri. Selanjutnya itu ada klasifikasi hipertensi. Jadi ada beberapa kategori. Yang pertama itu dikatakan normal jika tekanan sistoliknya itu kurang dari 160 dan tekanan diastoliknya itu kurang dari 80. Dan untuk kategori prehipertensi, jika tekanan sistoliknya itu di dalam range 120 sampai 139 dan tekanan diastoliknya itu dalam range 80 sampai 89. Dan untuk kategori hipertensi itu terdapat 2 tingkatan, yaitu tingkat 1 dan tingkat 2. Untuk tingkat 1, jika tekanan sistoliknya itu dalam range 140 sampai 159 dan tekanan diastoliknya itu dalam range 90 sampai 99. Untuk hipertensi tingkat 2, jika tekanan sistoliknya itu lebih atau sama dengan 160 dan tekanan diastoliknya itu lebih dari 100, lebih atau sama dengan 100. Next. Next. Selanjutnya ada klasifikasi hipertensi. Yang pertama itu hipertensi primer atau hipertensi esensial. Yang termasuk dalam hipertensi primer itu ada genetik, yaitu respon neurologi terhadap stres atau kelainan ekspresi. Dan untuk obesitas yaitu terkait dengan level insulin yang tinggi, dan penyebab hipertensi yang lain itu tidak diketahui secara pasti atau idiopatik. Terus juga berhubungan dengan gaya hidup seperti makan yang berlebihan, stres, rokok, dan konsumsi garam yang berlebih. Hipertensi primer itu merupakan hipertensi yang paling umum dikarenakan 90% dari seluruh kasus hipertensi itu termasuk ke dalam hipertensi primer. Next. Selanjutnya kelompok hipertensi sekunder, yaitu hipertensi yang penyebab itu dapat diketahui secara pasti seperti ada gangguan pada organ atau pada sistem pembuluh darah. Yang pertama itu untuk pada organ ginjal itu yaitu glomerulonefritis, pyelonefritis, nekrosis tubular akut dan tumor. Pada vaskular yaitu aterosklerosis, hiperplasia, trombosis, aneurisma, emboli kolesterol, dan vaskulitis. Pada kelainan endokrin yaitu diabetes mellitus, hipertiroidisme, dan hipotiroidisme. Pada saraf yaitu stroke dan encephalitis. Pada kehamilan yaitu eklamsia dan preeklamsia. Dan pada neurologi itu sleep apnea, dan pada obat-obatan itu kortikosteroid. Selanjutnya ada krisis hipertensi, yaitu keadaan yang ditandai dengan adanya peningkatan tekanan darah yang sangat tinggi dan telah terjadi kelainan atau kerusakan organ. Pada krisis hipertensi itu ada 2, yang pertama itu urgensi atau hipertensi mendesak. Jadi dikatakan urgensi jika tekanan darahnya itu udah melebihi dari 180/110. Pada kondisi ini biasanya itu timbul gejala sakit kepala hebat dan sesak nafas. Dan yang kedua itu ada emergensi atau hipertensi darurat. Dikatakan emergensi jika tekanan darahnya itu
udah lebih dari 220/140, biasanya pada kondisi ini timbul gejala sesak nafas, nyeri dada, dan gangguan kesadaran. Di sini ada faktor penyebab dari hipertensi, yaitu kegemukan atau obesitas, merokok, mengkonsumsi alkohol, diabetes mellitus dan jantung, stres, kurang olahraga, dan pola makan yang tinggi lemak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nada Riatul. Keluar kan katanya. PPT keluar. Baik, selanjutnya ada gejala hipertensi. Di sini ada gejalanya, yang pertama ada sakit kepala, sulit tidur, kelelahan, mual muntah, sesak nafas, gelisah, dan pandangan kabur. Selanjutnya komplikasi hipertensi. Di sini ada gagal ginjal, penyakit jantung koroner, dan stroke. Selanjutnya ada pencegahan hipertensi. Yang pertama, mengurangi konsumsi garam, jangan melebihi 1 sendok teh per hari. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik teratur seperti jalan kaki 3 km atau olahraga 30 menit per hari minimal 5 kali per minggu. Yang ketiga, tidak merokok dan menghindari asap rokok. Yang keempat, diet dengan gizi seimbang. Yang kelima, mempertahankan berat badan ideal serta menghindari minuman alkohol. Selanjutnya, tata laksana hipertensi. Di sini ada yang medikamentosa sama non-medikamentosa. Untuk yang medikamentosa itu kayak obat-obatan seperti diuretik, ACE inhibitor, antagonis kalsium, angiostensin, reseptor blocker atau ARB, dan beta blocker. Untuk yang medikamentosa itu modifikasi gaya hidup kita sehari-hari. Untuk modifikasi penurunan berat badan, rekomendasinya itu indeks massa tubuh normal, estimasi penurunan tekanan darah 5-20 mm heksara per 10 kg penurunan berat badan. Yang modifikasi yang kedua, menerapkan pola makan DASH diet. Rekomendasinya mengkonsumsi makanan kaya serat, vitamin, dan mineral, atau konsumsi sayur dan buah, konsumsi makanan rendah lemak. Untuk estimasi penurunan tekanan darahnya 8-14 mm heksara.
Selanjutnya ada modifikasi diet rendah garam. Rekomendasinya menurunkan asupan garam kurang dari sama dengan 100 milimolar per hari atau setara dengan 2,4 gram natrium atau 6 gram garam. Estimasi penurunan tekanan darah 2-8 milimeter heksara. Modifikasi olahraga. Rekomendasinya yaitu olahraga minimal 30 menit per hari. Bisa olahraga senam aerobik secara teratur atau olahraga jalan kaki. Estimasi penurunan tekanan darahnya itu 4-9 mm heksara. Selanjutnya ini adalah macam-macam diet rendah garam untuk penderita hipertensi. Yang pertama, diet rendah garam 1 dengan rekomendasi 200-400 mg natrium. Dengan kondisi pasien itu udem dan hipertensi berat. Pengolahan makanan ini tidak ditambahkan garam dapur, serta pengolahan makanan boleh menggunakan 1/5 sendok teh atau 1 gram garam dapur. Yang kedua, diet rendah garam kedua dengan rekomendasi natrium sebesar 600-800 mg natrium. Kondisi pasiennya sama, udem, tetapi ini untuk hipertensi tidak terlalu berat. Pengolahan makanannya boleh menggunakan 2/5 sendok teh atau 2 gram garam dapur. Yang ketiga, diet rendah garam ketiga dengan rekomendasi 1000-1200 mg natrium. Hipertensi yang ringan. Terus pengolahan makanan boleh menggunakan 2/3 sendok teh atau 3 gram garam dapur. 1 gram garam dapur setara dengan 390 mg natrium, 1 milimolar natrium sama dengan 43,5 milimolar, 1 sendok teh sama dengan 5 gram natrium. Selanjutnya ini ada DASH diet atau diet untuk penderita hipertensi, di mana untuk satuan penukar serealia itu 6-8 penukar. Untuk penukar sayuran itu 4-5 penukar. Untuk penukar buah itu 4-5 penukar. Untuk penukar susu rendah lemak dan produk olahan lain dari susu rendah lemak sendiri itu 2-3 penukar. Terus untuk kacang-kacangan, biji-bijian, sama bolong-bolongan itu penukarnya 4-5 penukar. Untuk penukar daging, unggas, dan ikan itu kurang dari 6 penukar. Karena biasanya di lemak ya, kan di sini kayaknya hipertensi itu harus mengurangi makan makanan yang berdaging, maksudnya berlemak tinggi. Itu kurang dari 6 penukar. Terus untuk yang penukar dari pemanis dan saya ulang lagi. Selanjutnya kan ini ada DASH diet. Di sini tuh DASH diet itu merupakan diet untuk penderita hipertensi, di mana semua penukarnya itu sudah dibatas-batasi. Untuk di sini ada penukar serealia itu satuan penukarnya 6-8 penukar. Penukar sayurannya 4-5 penukar, penukar buahnya 4-5 penukar juga sama. Penukar susu rendah lemak dan produk olahannya 2-3 penukar. Untuk penukar kacang, untuk penukar daging, unggas, ikan itu kurang dari 6 penukar. Kenapa? Karena daging itu kan ada yang tinggi lemak. Pokoknya daging itu kan berlemak, dan sedangkan faktor penyebabnya juga ada karena obesitas. Terus selanjutnya ada penukar pemanis dan gulanya itu kurang dari 5 penukar. Karena pemanis gula-gulaan itu menyebabkan diabetes mellitus, faktor penyebab dari hipertensi juga. Terus untuk penukar lemak dan minyaknya itu 2-3 penukar.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Agnes. Terima kasih kepada Wulan dan Nada yang sudah menyampaikan materi pada siang hari ini. Selanjutnya untuk peserta yang ingin bertanya, silakan untuk open mic atau bisa tulis di kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, kita akan melihat video demonstrasi pembuatan cemilan atau makanan yang dapat dikonsumsi oleh penderita hipertensi yang akan disampaikan oleh Syarifah Dwi Juliana. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya ulangi lagi ya. Jadi di sini kami akan mendemonstrasikan makanan selingan bagi penderita hipertensi, yaitu es timun serut selasi. Kenapa sih timun selain belimbing yang menjadi buah yang cukup populer untuk penderita hipertensi, ternyata timun suri dipercaya juga dapat memiliki khasiat untuk menurunkan tekanan darah. Kenapa? Karena hipertensi merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tapi bisa Anda kendalikan jika sudah terkena. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, cara yang ampuh untuk mengatasi penyakit hipertensi yaitu dari resep dokter, seperti untuk membantu tekanan darah, dan teman-teman juga perlu mengubah gaya hidup dengan mengurangi konsumsi makanan tinggi garam, yaitu dengan cara meningkatkan konsumsi buah dan sayur. Lalu, kenapa alasannya kami memilih timun untuk sebagai salah satu buah atau sayur untuk menurunkan hipertensi, karena 100 gram timun mengandung sekitar 136 mg, malah lebih banyak dibandingkan belimbing yang hanya mengandung sekitar 133 mg. Lalu fungsinya kalium itu apa sih? Soalnya yang sudah saya jelaskan tadi, timun itu dari 100 gram itu mengandung 136 mg. Jadi fungsi kalium itu sendiri di dalam tubuh membantu untuk mengurangi kadar garam yang berlebih di dalam tubuh. Karena hipertensi itu sendiri yang sudah dijelaskan oleh pemateri disebabkan juga bisa karena kelebihan asupan garam. Jadi dengan adanya kalium di dalam tubuh, si kalium itu akan membantu untuk mengurangi kadar garam yang berlebih dalam tubuh dengan cara dikeluarkan melalui urin. Oke, di play videonya. Oke, kita lanjut ya videonya. Jadi di sini es timun serut ya. Jadi yang pertama itu ada bahan-bahannya. Di sini ada sirup, bisa diganti juga dengan madu, lalu ada 2 buah timun, ada 1 buah jeruk nipis, dan selasi. Selasinya itu sesuai keinginan atau takarannya. Yang pertama itu step pertama, di mana kita membuang ujungnya dulu timunnya. Di sini kita memakai 2 buah timun ya. Dibuang dulu bagian ujung timunnya. Setelah itu baru dikupas kulitnya. Itu opsional. Kalau mau dikupas boleh, kalau mau nggak dikupas juga boleh. Lalu kita belah jadi 2 untuk membuang biji-bijinya. Lalu dibuang bijinya dari mana ya? Lalu step ketiga itu kita parut.
kita parut timunnya. Sebenarnya sih kalau mau diparut, kalau nggak mau diparut juga nggak apa-apa, atau mau dipotong jadi dadu juga nggak apa-apa. Itu sesuai kreasi kita aja. Tapi karena di sini kita judulnya es timun serut, ya pasti kita serut lah ya. Nah, ini diserut semua timunnya. Lalu step keempat itu, yang pertama itu biar ada rasa seger-segernya, kita kasih sedikit jeruk nipis untuk menambahkan rasa segar. Yang pertama itu masukin nih timunnya ke dalam gelas, secukupnya aja. Lalu selasinya juga dimasukin. Lalu sirupnya juga sesuai selera ya. Kalau ada yang mau manis atau mau yang nggak terlalu manis juga bisa. Lalu ditambahkan air sama es batu. Lalu di sini kita ngasih jeruk nipisnya itu seperempat doang, soalnya gelasnya itu ukuran 200 ml. Oke, sekian presentasi demonstrasi dari saya. Saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih kepada Syarifah yang telah menjelaskan tentang kolom chat. Yang pertama, untuk pertanyaan dari penyakit genetik, dan karena disebut the silent killer, gejala apa saja yang paling nampak pada penderita di usia muda? Untuk pemateri ini mau langsung dijawab atau gimana? Apa mau ditampung dulu, moderator? Mau satu sesi itu berapa pertanyaan dulu ya, moderator? Iya, satu sesi 3 pertanyaan. Oke, ditampung dulu ya, 3 pertanyaan. Di chat sudah ada 3 pertanyaan. Terus yang untuk pertanyaan yang kedua, dari Nada Sauma, jika ada seseorang yang mengkonsumsi garam dan tidak menyediakan garam di meja makan, apakah berarti bisa terhindar dari hipertensi? Terus yang ketiga, mengapa hipertensi lebih banyak diderita oleh orang-orang yang sudah berumur? Oke, 3 pertanyaan dulu ya. Nanti setelah ini baru dibuka lagi. Untuk pemateri, boleh bisa langsung dijawab. Baik, jadi saya langsung aja mau menjawab pertanyaan yang dari Ajeng Sika. Pertanyaannya itu, mengapa hipertensi lebih banyak diderita oleh orang-orang yang sudah berumur? Menurut kami, seiring bertambahnya usia, kelenturan pembuluh darah pun akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan tekanan darah lebih mudah meningkat. Inilah sebabnya mereka yang berusia di atas 40 tahun itu akan lebih rentan mengalami hipertensi dibandingkan mereka yang masih muda. Tapi juga peningkatan hipertensi itu juga biasanya karena faktor hidupnya juga bisa dipengaruhi oleh kebiasaan hidup sehari-harinya juga, nggak harus dari umurnya. Gimana, Ayu Tika? Apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ajeng. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Milda. Apakah hipertensi merupakan penyakit genetik? Dan karena disebut the silent killer, gejala apa saja yang paling nampak bagi penderita di usia muda? Sebenarnya sudah dijelaskan oleh pemateri gejala apa aja yang akan dialami atau yang
akan dirasakan oleh penderita hipertensi ya. Yang pertama itu sakit kepala, sulit tidur, kelelahan, mual, muntah, sesak nafas, gelisah, pandangan kabur. Seperti itu. Oh ya, untuk yang penyakit genetik juga sudah dijelaskan oleh pemateri. Apakah hipertensi merupakan penyakit genetik? Itu iya, termaksud hipertensi primer, di mana respon neurologi terhadap stres atau kelainan ekskresi, gitu Kak. Gimana Kak Minda? Apakah sudah jelas? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nada. Tadi Nada bilang, jika ada seseorang yang mengurangi konsumsi garam dan tidak menyediakan garam di meja makan, apakah berarti bisa terhindar dari hipertensi? Tentu saja bisa, karena ini merupakan usaha kita untuk menjalankan hidup sehat atau modifikasi gaya hidup yang tadi saya sudah jelaskan. Dan juga tidak memperparah peningkatan darah dengan cara memodifikasi gaya hidup, menerapkan pola hidup yang sehat. Gimana, Nat? Apakah sudah jawab jawabannya dari Nada? Untuk Nada. Terima kasih juga Nada untuk pertanyaannya. Kemudian sekarang pertanyaan untuk termin yang kedua. Dibuka untuk 3 pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung open mic atau bisa tulis di kolom chat. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama sudah ada dari Gina. Pertanyaan pertama, jika hipertensi sudah kronis, apakah masih ada kemungkinan untuk disembuhkan atau malah cenderung sulit dan kemungkinan kecil disembuhkan? Itu pertanyaan pertama dari Gina. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Robiatul Adawiyah. Apakah stres dapat menyebabkan hipertensi? Atau hipertensikah yang menyebabkan stres? Lalu apa hubungan berat badan dengan hipertensi? Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Alia. Jika kita hipertensi, adakah kemungkinan jika kita mengalami penyakit darah rendah? Oh, maksudnya itu yang Alia pertanyaannya kalau misalnya hipertensi, apakah ada penyakit darah rendah gitu? Untuk pemateri, sudah paham belum pertanyaannya? Gimana Alia, maksudnya kita hipertensi, terus bisa nggak sih dari hipertensi ke darah rendah gitu? Iya tuh katanya. Iya, oke. Ditampung dulu ya pertanyaannya.
Oke, untuk Syarifah ingin jawab pertanyaan dari dia, dipersilakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Bia yang apakah stres dapat menyebabkan hipertensi atau hipertensikah yang menyebabkan stres. Yang benar itu, stres dapat menyebabkan hipertensi. Karena di dalam tubuh kita itu mengandung ada tuh yang namanya hormon kortisol. Hormon kortisol itu adalah hormon stres. Jadi ketika kita stres, melepaskan hormon adrenalin, salah satunya ada kortisol juga yang menyebabkan peningkatan denyut jantung sehingga jantung berdebar dengan kuat. Jadinya otomatis tekanan darah kita jadi naik gitu. Terus lalu apa hubungan berat badan dengan hipertensi? Itu maksudnya yang obesitas atau gimana, Bia? Iya, Bia. Jawaban Jadi iya gitu ya. Iya, katanya. Oke, berarti benar ya, berat badan itu bisa mempengaruhi hipertensi. Soalnya tadi kan udah dijelasin nih, ada klasifikasi hipertensi yang hipertensi primer. Jadi penumpukan lemak itu juga bisa menyebabkan hipertensi, kayak orang yang obesitas, orang yang kegemukan, gitu, Bia. Gimana, Bia? Apakah sudah jelas dengan pertanyaan yang dijelaskan oleh Syarifah? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi untuk Bia? Izin menjawab pertanyaannya Gina. Jika hipertensi sudah kronik, apakah masih ada kemungkinan untuk disembuhkan atau malah cenderung sulit dan kemungkinan kecil disembuhkan? Bisa saja disembuhkan, yaitu asal kita selalu menjaga pola makan, makannya makanan sehat, tidak sembarangan, terus juga rajin olahraga, terus juga kita sering-sering seminggu sekali mengecek tekanan darah. Itu sangat bisa disembuhkan ya, dengan cara merubah pola hidup ya, pastinya. Tidak sembarangan untuk makan makanan yang memicu hipertensi lebih tinggi lagi. Seperti itu, Gina. Gimana, Gina? Atau apa sudah jelas dengan jawabannya? Oke, baik. Terima kasih, Gina, atas pertanyaannya. Kemudian yang ada yang belum terjawab pertanyaan dari Alia ya? Iya, pertanyaan dari Itu Alia. ada pertanyaan lagi tuh yang Mutia. Saya mau coba jawab yang untuk Mutia ya. Tumbuhan apa saja selain timun dan belimbing yang bisa menurunkan hipertensi? Nggak cuma timun dan belimbing, ada juga yang ada pisang, buah pisang, semangka, anggur, kiwi, delima, dan buah bit. Itu sih yang bisa menurunkan hipertensi. Dan juga lebih tepatnya sih juga untuk jaga pola hidup sehatnya, pola makannya juga. Nggak cuma buah juga harus dikonsumsi, tapi pola hidup sehatnya juga harus diterapkan. Begitu. Jadi di sini saya akan jawab pertanyaan dari Alia. Jadi pertanyaan itu, jika kita hipertensi, ada kemungkinan kita akan mengalami penyakit darah rendah. Kalau untuk kemungkinan memiliki penyakit darah rendah, kemungkinan itu enggak, karena kan hipertensi kan tekanan darah tinggi, sedangkan
tekanan darah tinggi. Kalau kemungkinan untuk memiliki penyakit darah rendah, kemungkinan enggak, kecuali orang yang memiliki penyakit hipertensi itu mengkonsumsi obat-obat yang bisa menurunkan tekanan darahnya. Terus juga orang yang penderita hipertensi itu mengkonsumsi menghindari makanan-makanan yang memicu terjadi peningkatan darah. Jadi tapi nggak sampai darah rendah. Jadi itu mungkin tekanan darahnya itu cuman kemungkinan bisa mencapai batas normal kalau orangnya itu bisa menjaga pola hidupnya kayak pola hidup sehat, terus ngurangin makan makanan yang tinggi garam, lemak, terus makanan-makanan instan yang mungkin mengandung banyak MSG gitu. Jadi kalau kemungkinan untuk menderita darah rendah kayaknya enggak, tapi tekanan darahnya itu mungkin bisa mencapai batas normal. Gitu. Gimana untuk kalian atas jawabannya? Atau masih kurang jelas? Atau teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Alia atas pertanyaannya. Teman-teman lain atau masih ada yang ditanyakan, dipersilakan untuk open mic atau bisa lewat kolom chat. Oke, baik. Ada pertanyaan yang masuk dari Sofia ini. Pertanyaannya, kalau di luar obesitas seperti berat badan sudah ideal, namun masih tetap terkena hipertensi, itu bagaimana ya? Oke, baik. Untuk pemateri, bisa langsung dijawab. Baik, saya coba jawab ya. Tadi katanya kalau di luar obesitas seperti berat badan sudah ideal, namun masih tetap terkena hipertensi, itu bagaimana ya? Nah, itu karena mungkin pola hidup dia yang nggak sehat, kayak misalkan tadi yang udah dijelasin sama Ulan, suka makan makanan yang diawetkan kayak mie instan, pokoknya makan makanan yang tinggi natrium, itu juga bisa menyebabkan hipertensi. Karena kan tadi kalau kelebihan natrium juga, penyebab dari kelebihan natrium itu kan juga karena hipertensi. Penyakit hipertensi juga mengalami penyakit hipertensi. Begitu. Gimana untuk Sofia Aini, atau apakah sudah terjawab pertanyaannya? Atau kurang jelas bisa ditanyakan kembali? Oke, terima kasih kembali Sofia atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kami masih buka pertanyaan untuk 2 penanya lagi. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Oke, baik. Sebelum ditutup, untuk teman-teman harap mengisi post-test terlebih dahulu. Link post-test ada di chat Zoom atau bisa lihat di
layar. Waktu pengisiannya 6 menit ya. Sampai 14.15. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah mengisi post-testnya. Terima kasih juga kepada pemateri atas penjelasan dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan kepada peserta. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan dari penjelasan dari materi hipertensi. Hipertensi merupakan the silent disease, oleh karena itu kita perlu rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah untuk mengetahui langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Tidak hanya memeriksakan tekanan darah saja secara rutin untuk mencegah terjadinya hipertensi. Kita juga perlu mengatur pola makan dengan membatasi konsumsi garam dan juga lemak atau minyak per hari. Terus juga kita juga harus mengkonsumsi buah dan sayur setiap harinya. Terima kasih kepada pemateri dan terima kasih juga kepada peserta yang sudah meluangkan waktunya. Saya sebagai moderator pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Uswatun hasanah. Baik, terima kasih moderator dan juga pemateri yang telah memaparkan materinya. Demikian teman-teman sesi acara pada siang hari ini yang telah disampaikan pemateri, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terus hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya itu acara penutup. Tapi sebelum ada sesi acara penutup, jangan keluar dulu ya, kita ada sesi foto bersama. Syukur alhamdulillah kita ucapkan acara sesi pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada siang ini. Sebelum acara ini kami tutup, kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan. Akhirnya mari kita tutup acara ini dengan bacaan alhamdulillah bersama, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Billahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimohon boleh Menyalakan off kamera on kamera. Untuk sesi dokumentasi teman-teman, mohon untuk on kamera. Sesi foto bersama. Ayo, siapa yang mau foto? Baba ya? Ya. Kalau babain ya. Satu, dua, tiga. Gimana? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Krisnadia. Di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan Zoom meeting pada sore hari ini. Jadi di sini kita akan melakukan intervensi mengenai penyakit hipertensi dengan cara mengkonsumsi es
es timun serut. Kemudian nanti akan kami lakukan intervensi sebanyak seminggu 2 kali. Hari ini hari pertama. Kemudian untuk hari keduanya akan dilakukan 2 hari yang akan datang. Untuk teman-teman semua dipersilakan untuk menyalakan kamera agar kami para teman bisa melihat kalau teman-teman semua mengkonsumsi es timun serut yang sudah kalian buat. Oh ya, sebelum mengkonsumsi es timun serut, teman-teman semua harap mengisi Google Form terlebih dahulu ya, yang nanti akan dikirim oleh Syarifah Dwi Juliana. Dipersilakan, Syarifah. Zoom-nya. Lihat linknya di sini. Baik teman-teman, link untuk pengisian Google Form-nya sudah ada di room chat. Silakan diisi ya teman-teman. Ya, silakan diisi ya teman-teman. Itu jadi di dalam Google Form itu ada tensi, tekanan darah yang teman-teman lakukan sebelum kita melakukan intervensi. Bisa paling lama seminggu terakhir ini, yang kata kemarin kan kami rekan-rekan mahasiswa sudah memberitahu untuk melakukan mengukur tekanan darah terlebih dahulu. Pengisiannya sampai 17.04 ya teman-teman. Satu menit lagi ya teman-teman untuk mengisi Google Form. Gimana teman-teman? Apakah sudah selesai mengisi Google Form-nya? Sudah. Oke. Sudah. Terima kasih. Kemudian sekarang kita akan melakukan meminum es timun serut secara bareng-bareng ya. Ya, kita Sudah disiapkan? Iya. boleh ditunjukin nggak? Udah guys nih guys. Tunjukin ya teman-teman. Pelan-pelan. Kelasnya mana? Di on cam ya guys. Oke. Di foto ya kakak. Itu yang namanya Okan boleh di on kameranya. Tar dulu deh, tadi gue bentar. Sini loh.
Jadi persilakan untuk teman-teman untuk meminumnya. Jangan lupa timunnya juga dihabisin ya. Baca bismillah dulu ya, guys. Bismillah dulu ya. Ntar keselak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke, itu enggak. Udah minum. Oh iya, makanya kayak kena. Iya. Oke, baik teman-teman. Kalau sudah meminum minumannya yang telah dibuat tadi, selanjutnya kita akan seminggu ke depan kita akan ini lagi ya untuk minum bareng lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah join hari ini. Besok kita ada minggu depan maksudnya kita akan join kembali untuk minum bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf, Ralat, harusnya 2 hari selanjutnya kita akan melakukan ya, teman-teman. Untuk kita minum bareng-bareng lagi es timun serutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa 2 hari lagi. Dadah. Foto dulu teman-teman. Foto dulu, Oh iya. Foto dulu. Foto, Feb. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Makasih teman-teman. Ya, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Baik. Ini adalah hari kedua di minggu yang sama. Kita ketemu lagi ya. Saya mau tanya, apa udah disiapin minuman kalian? Di hari kedua ini? Udah. Maaf ya, nggak on cam soalnya sinyalnya. Baik. Belum disuruh minum, dia udah minum. Ya udah. Sekarang boleh diminum. Selamat minum. Ya, on cam ya, guys. Ya, silakan. Baca bismillah ya. Bismillah. Oke, baik, keselak. Jangan lupa timunnya juga dimakan ya. Esnya dibikin sendiri atau dibikinin? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Gampang kan cara buatnya? Gampang banget.
Oke, baik teman-teman. Udah semua belum minumnya? Ya, udah selesai semua. Udah. Jawab aja. Apa-apa. Udah. Yang lain gimana? Udah selesai? Udah. Dah. Jawab. Oke, baik teman-teman. Ini kan sudah selesai minumnya. Nanti setelah ini atau 2 hari setelah ini, kalian bisa periksa tekanan darah ya. Di situ nanti kita akan ngirim Google Form-nya untuk kalian isi. Gitu. Nanti kalian bisa lihat sebelum kalian mengonsumsi timun, kalian tuh tekanan darahnya itu turun apa enggak, atau biasa aja atau gimana? Ya, jadi kita melakukan intervensi ini untuk melihat tekanan darah kalian sebelum mengkonsumsi es timun serut ini, ada perubahan nggak setelah mengkonsumsinya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya sore-sore gini untuk melakukan intervensi. Sekali lagi, kami sebagai mahasiswa ingin mengucapkan terima kasih atas kalian yang sudah meluangkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Di foto lagi enggak, guys? Iya, foto dulu ya. Foto. Foto dulu ya. Hari kedua ya, guys. Satu, dua, tiga. Lagi. 1, 2, 3. Sudah. Cuci tangan. Terima kasih ya, teman-teman. Terima kasih teman-teman. Iya. Kasih.